Bapak Ibu sahabat sekalian, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh subscriber ini kepada saya. Beliau bertanya, apakah kalau anaknya berangkat umroh sementara masih ateis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Muksid Haitami. Pada kesempatan kali ini saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, di video kali ini saya mengajak kepada seluruh subscriber saya yang menonton video ini agar mendoakan salah satu subscriber kita yang berdomisili di Inggris, di England. Beliau punya dua anak yang ditakdirkan kebetulan masih belum mendapatkan hidayah. Artinya masih dalam keadaan belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara keinginan ibu ini ingin mengajak anaknya menuju ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh ke Mekah dan Madinah. Oleh karena itu mari kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah atau mengetuk pintu hati kedua anaknya ini agar mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat iman dan Islam seperti kita semua. Bapak Ibu sahabat sekalian, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh subscriber ini kepada saya. Beliau bertanya, apakah kalau anaknya berangkat umroh sementara masih ateis? Nah, ini pertanyaan ini akan saya jawab di video kali ini dan mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan, tambahan pengetahuan bagi kita semua tentunya. Nah, perlu diketahui bahwa umroh itu memiliki syarat. Ya, syarat umroh yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah merdeka atau bukan budak. Yang kelima adalah mampu. Kalau kita lihat satu-satu, pertama beragama Islam. Yang kedua baligh. Walaupun dia beragama Islam, tapi usianya belum baligh. Kalau perempuan itu 9 tahun balighnya, kalau laki-laki itu 15 tahun sudah baligh. Nah, kalau beragama Islam tapi usianya misalnya di bawah, kalau laki-laki di bawah 15 tahun, kalau perempuan di bawah 9 tahun, itu masih belum memenuhi syarat umroh. Artinya walaupun dia berangkat anak-anak misalkan berangkat umroh ya itu pahalanya ya ke orang tuanya gitu, bukan kepada dirinya. Kemudian berakal, artinya tidak gila, akalnya tidak gila ya. Kemudian merdeka. Zaman sekarang bisa dipastikan tidak ada budak ya. Kalau zaman dulu mungkin masih banyak yang namanya perbudakan. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Mampu ini dibagi dua, mampu secara finansial, kemudian mampu secara fisik. Artinya banyak orang yang secara fisik mampu tapi uangnya nggak ada. Pun sebaliknya ada orang yang secara finansial mampu tapi fisiknya tidak mampu ya, entah itu punya penyakit dan lain sebagainya. Nah, perlu dipahami bahwa itu tadi jawaban atas pertanyaan tadi, apakah misalnya kalau masih ateis boleh umroh? Tentunya tidak bisa. Karena apa? Karena harus syaratnya umroh itu harus Islam. Nah, kemudian yang kedua, kalau ternyata sudah masuk Islam, lalu si anak ini dibawa umroh, lalu misalnya di sana di Makkah Madinah tidak mau sholat, ya, maka jawaban saya adalah pertama, memang kita harus pelan-pelan ya, terutama ibu yang tinggal di London ini, saudara kita semua ini
harus pelan-pelan memberikan pengetahuan sedikit-sedikit kepada anaknya bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Ya, rukun Islam itu harus difahami dan harus dijalankan oleh masing-masing orang yang menganut agama Islam. Yang pertama syahadat. Tentu kalau orang ingin masuk ke dalam agama Islam atau disebutnya mu'alaf, maka hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus berikrar atau mengikrarkan dirinya, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya, yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya dengan kalimat syahadat. Kita kenal dengan kalimat syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Itu yang pertama. Kalau sudah syahadat, sudah masuk Islam, yang kedua adalah apa? Sholat. Sholat 5 waktu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu harus dilakukan kalau seseorang sudah bersyahadat. Maka langkah kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Ya, orang yang masuk Islam kemudian sudah wajib zakat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Yang keempat adalah puasa, ya, puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Termasuk ya di sini kalau orang mau melaksanakan ibadah umroh, berarti dia harus betul-betul bisa melakukan sholat di tanah suci. Memang butuh proses, tidak bisa langsung untuk mengajak orang yang baru masuk Islam. Kita harus pelan-pelan, insya Allah dengan doa 24.000 lebih subscriber ini, mudah-mudahan salah satunya ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada sahabat kita ini, anaknya sahabat kita ini, sehingga dia bisa memeluk Islam, kemudian bisa menjalankan sholat 5 waktu, ya, syukur-syukur bisa menjalankan sholat-sholat sunnah yang lain, kemudian bisa mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.